panjangnya lebih dari 5 meter, penampilannya sangat gagah. Agak mirip harimau, tetapi memiliki 3 kepala yang identik, masing-masing kepala berdiameter lebih dari 1 meter. Taring yang menakutkan, memancarkan kilau merah keemasan, ketiga kepala itu meraung bersamaan. Dalam radius 100 mil, semua hewan merunduk ke tanah dan tidak berani bergerak. Harimau merah. Hu Huang. Wang Hao menelan ludah kering. Ini adalah salah satu hewan peliharaan roh andalan Jiang Ge. Memiliki kemampuan bertarung dewa binatang tingkat atas, di seluruh server, hanya ada 2 orang yang memiliki harimau merah Hu Huang. Harimau merah Hu Huang mendarat dengan stabil di tanah, api yang berkobar di tubuhnya membakar habis semua rumputan liar di sekitarnya. Setiap langkah yang diambilnya, auranya semakin kuat, Li Nan bahkan terduduk di tanah. Dalam hatinya, entah mengapa, muncul ketakutan yang begitu besar terhadap harimau merah Hu Huang di depannya. Harimau merah Hu Huang, dewa binatang tingkat atas, kaisar ras harimau, memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Kelincahan, fisik, di kepala harimau merah Hu Huang. Terus melompat-lompat, harimau merah Hu Huang tidak marah, malah menyetujuinya. Perilaku orang lain bermain di kepalanya, dan langsung berbaring di tubuh Jiang Ge. Masih mau bertarung? Jiang Ge bertanya sambil tertawa. Bertarung? Wang Hao menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia saling pandang dengan Li Nan dan Guo Xingyu, dan berkata santai. Mencoba juga tidak apa-apa, hewan peliharaan roh terkuat dari ketiganya, masing-masing adalah singa naga api ungu. Naga laba-laba giok, kera pohon rotan hijau adalah binatang dewa ekor tingkat rendah. Hu Huang harimau merah mendengus jijik, bahkan tidak tertarik untuk bergerak. Hanya berdiri di sana sudah membuat ketiga binatang dewa ekor gemetar ketakutan, sama sekali tidak ada keinginan untuk bertarung. Guo Xingyu segera menetapkan taktik, menuju kera pohon rotan hijau. Gunakan sulur untuk menjebak Hu Huang harimau merah, Wang Hao, Li Nan. Kalian berempat bergerak bersama. Selama bisa menjebaknya, kalian akan berhasil, bergeraklah. Hu Huang harimau merah perlahan bangkit, tubuh besarnya di bawah sinar bulan memantulkan aura teror yang tak tertandingi. Sebelum ketiga binatang dewa ekor sempat bergerak, Hu Huang harimau merah membuka mulutnya yang menganga. Raungan tiba-tiba. Seolah-olah guntur di langit cerah, bergema di angkasa, memecah keheningan antara langit dan bumi. Raungan besar itu terdengar seperti meledak di telinga, mengguncang hati ketiga orang itu, tetapi belum berakhir. Terlihat di depan, Hu Huang harimau merah melayang di udara, ke arah ketiga binatang dewa ekor di bawahnya, mengeluarkan raungan lagi. Ruang di depan semua orang beriak hebat, serangan mendalam. Gelombang suara menyebar seperti kilat, hanya terdengar suara gemuruh yang keras, permukaan danau yang tenang. Seolah-olah bom dijatuhkan, gelombang besar setinggi 7 atau 8 sang meledak dan menyembur keluar. Akhirnya jatuh dengan keras, percikan air dan kabut menyelimuti seluruh lembah kecil. Dalam genangan air yang berkabut, auman harimau menyelimuti seperti awan. Menggelegar seperti guntur yang meledak, berpusat pada Hu Huang harimau merah, bergulir menyapu keluar. Bahkan suara deras air terjun tertutup oleh auman harimau, wilayah seluas 1000 li. Bisa terdengar samar, dimanapun gelombang suara berlalu, bahkan ketiga binatang dewa ekor. Juga terguncang jiwanya karena aura naga yang terselip dalam auman harimau. Beberapa serigala, harimau, dan macan yang lemah dan memiliki jarak dari auman harimau, atau hangus, sebenarnya langsung terpukul mati oleh gelombang suara seperti guntur yang menggelegar ini. Tidak bertarung lagi, Wang Hao langsung mengaku kalah, jangan bicara soal hewan peliharaan roh. Bahkan mereka pun agak tidak tahan, bahkan merasa telinga mereka berdenging. Suara berdenging Li Nan dan Guo Xingyu juga menutupi telinga mereka. Hampir berlutut di tanah menangis memohon belas kasihan. Kakak Jiang, kami mengaku kalah. Jiang Cheng terkekeh pelan, oleh karena itu dia tahu seberapa kuat macan merah ini. Binatang suci memang binatang suci. Bahkan jika tidak melepaskan kekuatan sejatinya, ia tetap bisa dianggap sebagai binatang suci hanya dari auranya. Jika benar-benar serius, dengan satu tamparan dia bisa membunuh semua hewan peliharaan dari ketiga orang itu. Macan merah memiliki darah naga kuning yang mengalir dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam auman harimau, bercampur sedikit auman naga, kembali. Perintah Jiang Cheng dikeluarkan, macan merah berubah menjadi kabut keruh dan menghilang dari tempatnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Hewan bumi yang mengelus kepala macan merah langsung jatuh, untungnya Jiang Cheng segera menangkapnya. Kalau tidak, mungkin dia akan menangis lagi. Wang Hao berkata dengan wajah pahit, Jiang Ge, lain kali jangan tunjukkan binatang suci. Kekuatan bertarung binatang sucimu terlalu kuat, kami tidak bisa bertahan sedetik pun. Binatang suci disebut binatang suci karena ia memadatkan kekuatan dewa di dalam dirinya, bahkan jika itu yang terkuat di antara binatang suci. Dia pasti bukan lawan dari binatang suci. Jiang Cheng menjelaskan dengan hati-hati, inilah mengapa dalam seluruh permainan perjalanan evolusi binatang suci. Hanya ada 100 orang yang memiliki binatang suci, dan di antara 100 orang itu, lebih dari 2 binatang suci. Hanya 40, dan tingkatnya tidak merata. Wang Hao menghela napas.
Mengetahui bahwa dia pada dasarnya tidak mungkin menjadi lawan Jiang Ge, dia tidak berkata apa-apa lagi, karena gagal. Kalau begitu, ayo kita makan, aku mentraktir malam ini, jangan ada yang berebut denganku. Jiang Cheng berkata sambil tertawa, dengan ekspresi sorakan, Jiang Cheng nyipin siang barbecue restoran. Beberapa orang memesan banyak sate, duduk bersama dan bersaing siapa yang makan paling banyak, dan mengeluarkan beberapa kotak bir. Mereka mengobrol dan minum. Sejak pembalikan global, nafsu makan mereka meningkat puluhan kali lipat. Mungkin itu benar-benar sesuai dengan pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar nafsu makan. Wang Hao tertawa terbahak-bahak, rasanya luar biasa untuk tidak mengeluarkan uang. Linan berkata, Jiang Ge, dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya tidak ada sedikit orang yang berani menantang bahkan jika kamu mengungkapkan identitasmu. Mengapa kamu masih sengaja menyembunyikannya? Meskipun aku menjadi lebih kuat. Namun keluargaku masih orang biasa, apalagi musuh dalam permainan tidak sedikit, jika mereka tahu informasi tentang keluargaku. Mungkin akan terjadi kecelakaan, dia telah menyelesaikan banyak pemain dalam permainan, jadi orang-orang itu sudah sangat membencinya. Belum lagi sekarang mengungkapkan identitasnya. Seperti 20 teratas di daftar kuat, belum ada yang muncul. Karena mereka semua tahu, apa itu sombong dan cepat mati, Linan mengangguk sedikit. Mengangkat gelas anggur dan menengguknya. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan gaduh dari kamar sebelah. Aku sudah tidak senang karena tidak punya uang hari ini. Aku mengambil sedikit makananmu, dan kau masih memintaku uang? Kau tidak tahu aku tidak makan daging sapi? Sekarang aku berubah pikiran. Beri aku uang. Kalau tidak, aku akan membakar toko MU. Yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 18. 9 tahun, mengenakan sepatu bean, celana ketat. Ada mata surgawi di dahinya. Setiap kali selesai berbicara, ia merapikan rambut kuningnya. Di sampingnya adalah bos yang bertubuh kekar, seorang pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun. Saat ini sedang memohon kepada lawan, cepat pergi. Kali ini uangnya tidak diambil. Namun, orang ini malah semakin serakah, langsung meminta dengan mulut singa. Siapkan uang 100.000 untukku. Kalau tidak, kau pasti mengerti. Apa artinya menyinggung seorang pemanggil? Wang Hao, yang mendengar keributan, mengerutkan kening. Beraninya bertindak begitu lancang di siang bolong. Tidak heran jutaan orang tewas dan terluka dalam semalam di seluruh dunia. Pasti ulah orang-orang yang suka membuat masalah ini. Wang Hao menatap Jiang Cheng di sampingnya. Dengan anggukan dari yang terakhir, ia menggulung lengan bajunya. Melangkah menuju pria itu. Saat ini, Lin Tianqiong masih berbicara tanpa henti di sana. Hanya merasakan ada tangan yang diletakkan di bahunya. Dia berbalik dan melihat telapak tangan Wang Hao turun. Plak! Suara tamparan yang renyah langsung terdengar. Tubuh lemah Lin Tianqiong terbang mundur seperti layang-layang yang putus talinya, menabrak dinding tanpa peringatan. Anak muda, kau cukup sombong. Lin Tianqiong berdiri dengan susah payah. Pipi kanannya sudah bengkak merah. Gigi-gigi berjatuhan dari sudut mulutnya ke tanah. Seluruh tubuhnya seperti setan pemarah. Bajingan, kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Siapapun yang kau mau. Wang Hao menggulung lengan bajunya lagi, bersiap untuk memberi pelajaran pada orang ini. Namun, dia mendengar teriakan, kau tunggu saja. Aku akan menelepon ayahku. Setelah memukul yang kecil, yang besar datang. Apakah kau juga sial? Wang Hao mengejek dengan jijik. Lin Tianqiong dengan susah payah memahami orang ini. Segera menelepon, dan kepada pria parubaya di seberang telepon, menangis histeris. Seolah-olah dia telah dianiaya, menangis sejadi-jadinya. Pemilik kedai barbecue itu tidak ingin memperbesar masalah. Ingin agar Wang Hao melupakannya, tetapi tanpa diduga, Wang Hao paling tidak tahan dengan orang seperti itu. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar langkah kaki dari pintu, dan menoleh. Beberapa pria berserakan yang sebelumnya terlihat berjalan ke arah sini, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Tinggi, bertubuh kekar, wajahnya yang penuh daging terlihat sangat menakutkan. Siapa di antara kalian yang melukai putraku? Saya beri Anda 3 detik untuk berlutut di tanah. Jika tidak ada yang bisa melindungi Anda hari ini. Tatapan pria parubaya itu meneliti Wang Hao dan Linan dan ketiganya, dan berkata dengan dingin. Wang Hao mencibir dan berkata, akulah yang memukulnya. Sebelum memukul putramu. Mengapa kamu tidak bertanya pada putramu mengapa aku memukulnya? Lin Batian melirik Lin Tianqiong di belakangnya. Dia juga tahu watak anak ini, tetapi sekarang yang dirugikan adalah putranya, jadi masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Saya akan mengganti kerugian kedai barbecue, Anda memukul putra saya. Bagaimana menurut Anda? Apa yang kamu inginkan? Kamu dan Ye Cui tidak bertanya? Sisakan 1 tangan. Jika tidak ada di antara kalian yang akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Suara Lin Batian sangat dingin. Tanpa perlu dipikirkan, orang ini tidak bercanda dengan Wang Hao. Dia memiliki kemampuan penuh untuk menyelesaikan ketiganya. Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kemampuan.
Seketika Wang Hao langsung melayangkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Menggunakan seluruh kekuatannya. Takut besar. Orang-orang berbaju hitam di sebelah pria parubaya itu. Dengan santai menangkap tinju Wang Hao dan mendorongnya sedikit ke belakang. Wang Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Li Nan menopangnya. Aura orang berbaju hitam itu terungkap, dan pada saat yang sama ada laba-laba kecil merayap keluar. Meskipun laba-laba itu hanya seukuran telapak tangan, aura aneh yang dipancarkannya tidak kalah dengan anak naga api singa yang merupakan binatang suci palsu. Binatang suci palsu pamungkas babi beracun darah. Adik kecil. Mari kita bicara baik-baik, jangan selalu bertengkar. Lin Batian duduk di kursi. Tertawa dingin, nadanya sangat provokatif. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika tidak ada, itu karena kamu belum mengeluarkan lebih banyak uang. Setiap orang memiliki harga yang berbeda. Lin Batian mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Adik kecil, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Putramu dipukul. Sepertinya tidak pantas jika kamu tidak meninggalkan satu tangan hari ini. Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kemampuan. Wang Hao, di usia muda yang penuh semangat, bagaimana bisa membiarkan orang tua ini minum-minum? Segera menampar meja. Berkata-kata demi kata, Lin Batian melihat pihak lain masih lancang di sini, juga sedikit tidak sabar. Di wilayah Jiangcheng, apalagi beberapa mahasiswa, bahkan Biro Keamanan yang baru dibentuk pun tidak berdaya melawannya. Lagi pula negara secara tegas menetapkan, pemanggil tidak boleh menyerang orang biasa, selama Wang Hao berani menyentuhnya sehelai rambut pun. Maka departemen pengelola pasti tidak akan melepaskan orang ini. Wajah Wang Hao pucat pasi. Pihak lain memang orang biasa. Alasan mengapa ia bisa memerintahkan pemanggil ini, kebanyakan karena uang yang ia berikan cukup banyak. Jiang Cheng saat ini juga keluar, melihat Lin Batian yang sangat sombong, ia langsung menamparnya. Suara tamparan yang jernih dan merdu terdengar perlahan, waktu seolah berhenti saat itu juga. Semua orang tertegun di tempat. Lin Batian sedikit bingung, meraba pipinya yang bengkak, agak tidak percaya, ternyata benar-benar ada orang yang berani memukulnya. Pria berbaju hitam segera menyerbu, ingin menangkap dan memukul lawan, namun ditahan oleh aura yang dikeluarkan oleh Wang Hao dan ketiganya. Terpental beberapa meter, 3 dewa berekor. Ekspresi pria berbaju hitam itu aneh. Juga tidak menyangka bahwa mahasiswa-mahasiswa ini ternyata memiliki 3 binatang suci berekor, pantas saja melihatnya tidak merasa takut. Sudut bibir Lin Batian berkedut, bangkit berdiri dengan marah, bertanya dengan suara rendah. Anak muda, siapa kamu? Berani memukulku? Siapa aku tidak perlu kamu tahu. Jangan kira kamu punya sedikit uang, lalu bisa bertingkah angkuh. Kamu mungkin lupa, informasi yang baru saja dikeluarkan oleh Departemen Pengelola, orang biasa tidak boleh mencampuri urusan pemanggil. Apalagi, menggunakan identitasmu untuk bersikap angkuh, dan putramu seharusnya punya hewan peliharaan roh. Jiang Cheng menatap Lin Batian di depannya, dengan seringai dingin. Jika terbongkar, keluarga Linmu mungkin akan lenyap. Wajah Lin Batian sangat jelek. Saat ini seperti meme ketiga di ponselmu, terpaku di tempat dengan bodohnya. Ya, dia orang biasa, tetapi putra kandungnya adalah seorang pemanggil. Jika orang dari Departemen Pengelola tahu, putranya menindas rakyat, maka jangan bilang dia. Bahkan dirinya, bahkan seluruh keluarga Lin harus membayar harganya. Lin Batian mengepalkan tangannya. Setelah terdiam lama, ekspresi muram itu tiba-tiba tersenyum cerah, segera meraih tangan Jiang Cheng. Dengan tertawa kecil berkata, lihatlah ingatanku, ini bukan banjir bandang menghancurkan kuil Raja Naga. Apa kalian tidak menganggapku sebagai keluarga lagi? Haha, Jiang menepis tangan orang itu dengan jijik. Orang seperti ini terbiasa menindas karena kekuasaan, benar-benar berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja hanya karena punya uang. Jangan lupa. Kehidupan terbalik, apa arti dari pembalikan ini? Lin Batian menyentuh hidungnya dengan canggung. Dia berbalik, menatap putranya, dan membentak. Kau anak durhaka, cepat kemari dan bersujud meminta maaf kepada teman-teman ini. Lin Tianqiong berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya. Ayah, mengapa aku harus berlutut untuk mereka? Jika aku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Jika kau berani bicara lebih banyak, aku akan menghancurkan kepalamu. Lin Tianqiong ketakutan oleh aura ayahnya, dia buru-buru berlutut di depan Jiang Ge dan yang lainnya. Wajahnya penuh kebencian. Bayar uangnya, lalu pergi. Lin Batian tidak menanyakan berapa banyak uangnya. Dia segera mengeluarkan setumpuk uang kertas besar dan meletakkannya di atas meja, lalu berbalik membawa putranya dan pengawalnya, dan buru-buru melarikan diri. Jiang Ge juga malas untuk peduli dengan mereka, langsung mengeluarkan beberapa lembar uang 100 yuan dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, berkata, Bos, ini uang ganti rugi kami, jika kejadian seperti ini terjadi lagi. Langsung saja menelepon dan melaporkan. Bos berulang kali berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam perjalanan kembali, Wang Hao berkata dengan marah. Tampaknya kapanpun, sekelompok orang ini akan pamer kekuasaan karena kekayaan mereka. Dunia memang seperti ini,
Tapi setelah kehidupan terbalik dimulai, orang kaya pun harus mempertimbangkan. Apakah mereka punya kemampuan? Jiang tertawa kecil dan berkata, tidak semua orang akan memanjakan kelompok orang itu. Pada awal, kehidupan terbalik dimulai, hampir 100 orang kaya di seluruh negeri langsung dibunuh, bahkan aset mereka dirampas. Tubuh mereka pun tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Jika bukan karena departemen manajemen yang mengeluarkan berita terlebih dahulu, mungkin beberapa orang ini sudah lama tewas. Begini saja, jangan ada yang kembali ke asrama malam ini, kenapa tidak datang ke rumahku saja? Ibuku kebetulan ada di rumah. Linan berkata tentang hal ini, semua orang belum makan enak. Jadi perut mereka masih lapar, lebih baik langsung makan sesuatu di rumah. Wah, sepertinya ide bagus. Makanan buatan Ibu Linan pasti otentik. Setelah memakannya, kau akan menyadari bahwa kau tidak akan pernah melupakan rasanya. Rasanya sangat enak. Perumahan Jiang Guangming, Linan dan rombongannya berdiri di depan pintu, dengan lembut mengetuk pintu. Bu, buka pintunya, aku pulang. Linan berteriak keras. Sebentar, terdengar suara ibunya dari dalam, lalu pintu terbuka. Seorang pria kaya yang lembut dan ramah keluar. Melihat Linan dan beberapa orang di belakangnya, dia tersenyum dan berkata, 652, Xiao Jiang juga datang. Cepat masuk dan duduklah, Bibi baru saja selesai memasak. 653 Jiang Cheng dan yang lainnya memberi hormat dengan sopan. Bibi, Ibu Linan tersenyum lembut, 654 merapikan sedikit rambut sutra di telinganya, dan berkata, baiklah, 655, kalian pergi istirahat dulu, aku akan menyiapkan makan malam. Dia sudah sering datang ke rumah Linan. Puluhan kali, 656 dia sangat akrab. Dengan lihai melepas sepatunya dan masuk. 657 duduk manis di sofa. Saat itu, ayah Linan, Li Qingsan, keluar dari kamar. 658 melihat teman-teman putranya datang, dia tersenyum cerah. Sudah lama kalian tidak datang. 659, bagaimana kabar paman? Apakah tubuh paman baik-baik saja? Jiang Cheng bertanya dengan ramah. Baik-baik saja. 660, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Li Qingsan sendiri menuangkan secangkir teh untuk mereka dan bertanya santai. 661, ngomong-ngomong, aku dengar banyak siswa baru-baru ini membangkitkan konstitusi khusus. Kalian juga punya kan? 662 Linan tertawa kecil. Tentu saja. Lihat saja. 663, siapa anakmu ini? Serangga roh terkuatku sudah mencapai tingkat dewa semu. 664 mendengar ini, wajah Li Qingsan penuh kebanggaan dan kesombongan. Jika itu sebelumnya, 665 Li Qingsan pasti akan memarahinya karena tidak melakukan bisnis yang benar dan harus fokus belajar. Tetapi kemudian dunia berubah, 666 pikiran Li Qingsan juga berubah. Selalu berpikir bahwa menjadi pemanggil adalah kebanggaan keluarga Li mereka. 667, Xiao Jiang, serangga rohmu tingkat apa? Li Qingsan menyesap tehnya. 668 bertanya dengan rasa ingin tahu. Serangga roh kakak Jiang adalah binatang bumi kelas atas, termasuk jenis binatang roh. 669 Linan mengerti bahwa kakak Jiang memiliki kesulitan yang tak terkatakan, jadi dia menjawab untuknya. Mendengar ini, 670 Li Qingsan mengangguk. Di zaman sekarang, bahkan binatang biasa, 671, bisa menjadi seseorang yang lebih tinggi dari orang lain, apalagi binatang roh kelas atas. Binatang biasa setara dengan hewan biasa. 672, mirip dengan yang ada di kebun binatang. Namun, kekuatan mereka jauh melampaui serigala dan harimau di kebun binatang. 673 ketahuilah bahwa dalam game perjalanan evolusi binatang ilahi ini, bahkan binatang biasa pun 674 memiliki kekuatan tertinggi, kecerdasan cerdas, dan tekad kepatuhan mutlak. 675 dibandingkan dengan hewan liar murni. Perbedaannya bisa dibilang langit. Xiao Jiang juga datang, cepat masuk dan duduk, Bibi baru saja selesai memasak. Jiang Cheng dan yang lainnya menyapa dengan sopan. Bibi, Ibu Linan tersenyum lembut. Merapikan beberapa helai rambut hitam di telinganya, dan berkata, baiklah, kalian istirahat dulu, aku akan menyiapkan makan malam. Dia sudah pernah ke rumah Linan puluhan kali. Sangat tidak asing, dengan hati-hati mengenakan sandal, dan masuk. Duduk dengan patuh di sofa. Pada saat ini, ayah Linan, Li Qingsan, keluar dari kamar tidur. Melihat teman-teman putranya datang, dia juga tersenyum cerah. Kalian sudah lama tidak datang. Bagaimana kabar paman? Jiang Cheng bertanya dengan tulus. Kabar baik. Tidak ada bedanya dengan dulu. Li Qingsan menuangkan teh untuk mereka dan bertanya sambil lalu. Ngomong-ngomong, aku dengar banyak siswa baru-baru ini membangkitkan konstitusi khusus. Kalian pasti punya juga, kan? Linan terkekeh. Tentu saja. Lihat saja siapa ayahku. Siapa putramu? Serangga roh terkuatku telah mencapai level kuasi dewa. Mendengar ini, wajah Li Qingsan dipenuhi dengan kebanggaan. Jika itu dulu, Li Qingsan pasti akan memarahinya karena tidak benar. Seharusnya fokus pada belajar. Tapi kemudian dunia berubah. Pikiran Li Qingsan juga berubah.
Dia selalu berpikir bahwa menjadi pemanggil adalah kebanggaan keluarga Li mereka. Xiao Jiang, level serangga rohmu apa? Li Qingsan menelan seteguk teh. Penasaran bertanya, hewan peliharaan roh Jiang gak adalah binatang bumi kelas atas, jenis yang termasuk dalam binatang roh? Linan mengerti Jiang gak punya alasan yang sulit diutarakan, jadi dia menjawab untuknya. Wanyan. Li Qingsan mengangguk. Di zaman sekarang, bahkan binatang biasa bisa menjadi seseorang yang luar biasa, apalagi binatang roh kelas atas. Binatang biasa setara dengan hewan biasa. Mirip dengan yang ada di kebun binatang. Namun, kekuatan mereka jauh melebihi serigala, harimau, dan macan di kebun binatang. Perlu diketahui, dalam game perjalanan evolusi binatang suci ini, bahkan binatang biasa memiliki kekuatan pamungkas, kecerdasan tinggi, dan tekad untuk patuh mutlak. Dibandingkan dengan hewan liar murni, yang terakhir sangat berbeda. Tidak lama kemudian, Ibu Linan keluar dari dapur membawa banyak hidangan lezat. Sedangkan ayahnya, Li Qingsan, mengeluarkan anggur berharga yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Mengandalkan putranya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Setelah beberapa gelas, Linan dan yang lainnya mabuk berat dan tertidur lelap di ranjang. Sementara Jiang Cheng mencari alasan. Meninggalkan rumah Linan, Jiang Cheng berada di sebuah perkebunan yang ramai. Makan sesuatu yang lain. Lin Bantian saat ini duduk di kursi. Matanya merah padam. Ia meremas cangkir teh di tangannya hingga menjadi bubuk. Mengingat kejadian yang baru saja terjadi, amarah Lin Bantian semakin membara. Bahkan pipinya yang keriput pun berkedut tanpa sadar. Selama bertahun-tahun, aku Lin Bantian, tidak pernah rugi sedikit pun, Tuan Lin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawan negara, kan? Lagi pula demi seorang anak kecil. Kita tidak sepadan. Pria berpakaian hitam sebelumnya bertanya dengan wajah serius. Departemen Manajemen dengan jelas menetapkan, para Master Zhao tidak boleh mencampuri kehidupan orang biasa. Begitu pula orang biasa tidak boleh mencampuri urusan para Master Zhao. Pelanggar akan dikenakan sanksi hukum tertinggi. Namun, Lin Bantian tertawa dingin, berkata, orang biasa tidak boleh mencampuri mereka. Tetapi jangan lupa, setelah hidup berbalik, ada banyak penyihir Zhao yang putus asa, selama aku menggunakan sedikit cara. Apa artinya menghancurkan seluruh Universitas Guangming? Lin Bantian sudah memikirkan solusinya. Dia tidak bisa bertindak sendiri. Gunakan kekuatan keluarga Lin untuk mempekerjakan pembunuh kuat untuk menyingkirkan Jiang Cheng dan anak-anak itu. Seperti kata pepatah, di bawah banyak penghargaan pasti ada orang yang berani. Siapa yang akan menolak uang? Keluarga Lin telah mengumpulkan banyak aset selama bertahun-tahun, dan mereka berpikir untuk menjalani kehidupan yang paling nyaman. Tetapi mereka tidak pernah menyangka setelah perubahan hidup sekali. Uang orang biasa hampir tidak berguna, jadi lebih baik menggunakan uang itu untuk mempekerjakan Zhao Huanxi yang lebih kuat. Pada saat itu, kamu bisa membunuh siapapun yang kamu mau. Lin Tianxiong segera berkata, ayah, kau memang pintar. Dengan begitu, keluarga Lin kita tidak akan menyinggung departemen pengatur, dan kita juga bisa menyelesaikan masalah ini. Satu batu, dua burung. Tentu saja, Lin Bantian mengangkat bahu dan berkata, uang bisa membuat orang menjadi lebih serakah. Selama kita memanfaatkan ini, aku bisa membunuh siapa saja. Siapapun yang harus mati. Oh, benarkah? Apakah uang benar-benar berguna? Tiba-tiba, sebuah suara seperti iblis terdengar. Apakah uang benar-benar berguna? Tiba-tiba, sebuah suara seperti iblis terdengar. Terdengar di telinga Lin Bantian, membuatnya merinding seketika dan tubuhnya kaku. Lin Bantian tiba-tiba berbalik, menunjuk keluar aula, sesosok makhluk spiritual berwarna biru es. Berdiri di sana, jika dilihat dengan seksama, itu adalah binatang bertanduk beracun yang sangat langka. Tubuh roh binatang bertanduk beracun berwarna biru es, bahkan kedua matanya berwarna biru, di bawah kakinya. Entah kapan, lapisan es tipis telah terbentuk. Lin Tianxiong, sebagai penggemar berat game, segera mengenalinya, jatuh ke tanah dengan wajah ketakutan, dan berteriak. Ini adalah binatang ilahi tingkat atas, binatang naga es bertanduk beracun. Binatang naga es bertanduk beracun. Apa itu? Lin Bantian menelan ludahnya, keringatnya mengalir deras. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan bahwa makhluk spiritual ini tidak biasa. Kemampuannya untuk membuat putranya menjadi seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemanggil ini bukanlah orang biasa. Pria berjubah hitam berkata, binatang ilahi tingkat atas. Binatang naga es bertanduk beracun, dapat berubah menjadi penampilan makhluk spiritual apapun, tetapi sangat mudah untuk membedakannya. Cukup lihat tanduk beracun di kepalanya. Di seluruh server, hanya ada satu. Kaki Lin Bantian lemas, dan dia tergelincir dari kursi. Berlutut berat di tanah, peringkat pertama, anak di depanmu ini ternyata adalah kaisar abadi terbalik yang legendaris. Bagaimana mungkin? Tetua, Anda bilang saya baru saja mengoceh, Anda tidak bisa membiarkan saya pergi, bunuh saja putra saya. Lagi pula, pemanggil tidak boleh membunuh manusia.
Ini adalah aturan yang dibuat oleh Departemen Manajemen, Anda tidak bisa melanggarnya. Ayah Lin Tianqiong. Ayah, apakah aku masih putramu? Seperti kata pepatah, suami istri adalah burung di hutan yang sama. Dalam bencana besar, masing-masing terbang sendiri. Terlebih lagi, Lin Tianqiong hanyalah putranya. Lin Batian bersujud gila-gilaan. Masih ingin menekan Jiang Chen dengan Departemen Manajemen. Di perkebunan keluarga Lin, Jiang Chen memandang ayah dan anak yang berlutut di tanah. Tersenyum dingin dan berkata, "Saya suka mencabut rumput sampai akarnya. Apakah Anda siap? Bajingan, jika kamu berani membunuhku, keluargaku pasti akan membayarmu mahal. Aku akan membuat orang tuamu mati semua." Lin Tianqiong meraung ganas. Di tengah cahaya iblis di kota Jiang, ada sedikit kesejukan. Hal yang paling dibencinya adalah ketika seseorang mengancam anggota keluarganya. Detik berikutnya, gelombang udara biru es menyapu setiap kontak. Pria berjubah hitam melihat situasinya tidak baik, meninggalkan majikannya Lin Batian. Berbalik dan ingin melarikan diri dari tempat itu. Ketakutan di hatinya membuatnya tidak bisa lagi menggugah sedikitpun keinginan untuk bertarung. Itu adalah kaisar terbalik peringkat pertama, yang bisa menandinginya. Adalah para ahli 5 besar. Hampir semua orang lainnya adalah sampah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa kabur? Saat suara itu jatuh, pria berjubah hitam itu hanya merasakan niat membunuh berwarna biru es yang dilepaskan dari tubuh lawannya. Xuanji adalah melihat kakinya di bawah tiba-tiba membeku. Niat membunuh yang dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 2 bilah biru kehijauan datang ke sisinya. Hanya dalam sekejap, pria berjubah hitam itu benar-benar membeku. Bukan hanya tubuhnya, bahkan darah di dalam tubuhnya juga membeku. Demikian pula, ayah dan anak keluarga Lin tertegun dalam berbagai postur aneh. Di tubuh mereka, lapisan es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat. Jiang Cheng tanpa ekspresi menjepretkan jarinya. Es seketika pecah berkeping-keping, bersama dengan tubuh mereka. Menghilang di aula keluarga Lin, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Kembali ke asrama, di tempat tidur, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Dia bermain dengan ponselnya. Awalnya dia tidak berpikir untuk memusnahkan ayah dan anak keluarga Lin. Dia hanya ingin meninggalkan binatang rohnya pada mereka sebagai alat pengintai. Namun, dia mendengar bahwa Lin Batian ingin menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan mereka. Kalau begitu, jangan salahkan diriku karena kejam. Jika kamu tidak adil, jangan salahkan aku karena tidak adil. Dengan pikiran berubah, pandangan Jiang Cheng tertuju pada prasasti di papan peringkat. Nama-nama di prasasti terus berubah. Untungnya, tidak ada pergerakan di antara 100 teratas saat ini. Artinya, mereka yang memiliki dewa binatang tidak bertindak gegabah. Hadiah masih dibagikan, dan saat ini sudah lebih dari 3.000 orang yang menerimanya. Orang-orang di tingkat ini, hewan peliharaan roh yang mereka miliki, semuanya adalah keberadaan dewa semu. Dan harta yang mereka peroleh, kebanyakan adalah permata. Sedikit orang yang bisa memiliki kastil kuno. Hanya 500 orang teratas yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kastil kuno teratas, yang hanya kalah dari kastil roh bawaan, dan kastil roh bawaan, hanya 100 orang teratas yang bisa mendapatkannya. Adapun jaminan bawaan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga di seluruh dunia. Saat ini pemiliknya, tentu saja, adalah Jiang Cheng, Yri Chenex. Ekonomi merosot tajam. Seperti biasa, Jiang Cheng dan beberapa orang. Setelah membereskan kebersihan pribadi, mereka pergi ke kelas untuk belajar, tepat pada saat itu. Langit bergejolak lagi, energi dahsyat, seperti ombak besar. Terus menyebar ke segala arah, dimanapun ia lewat. Udara menjadi terdistorsi. Tidak hanya itu, yang terlihat adalah spanduk raksasa. Di spanduk itu tertulis, kalimat besar yang berkilauan, ubah hidup. Misi akan dibuka, sebagian hewan peliharaan roh akan turun, misi lainnya. Hewan peliharaan roh akan turun satu persatu, melihat tulisan di spanduk, semua orang tanpa sadar datang ke balkon, ekspresi setiap orang saat ini, seperti di ponsel Anda. Ekspresi ketiga itu, konyol dan terpaku di tempat, karena mereka semua tahu betapa besar bencana bagi dunia ini ketika hewan peliharaan roh turun. Hewan peliharaan roh, yaitu senjata penyerang pemanggil, hanya bisa dijinakkan. Dan kemudian terikat pada diri sendiri, dan hanya akan mematuhi diri sendiri, tanpa pengkhianatan. Namun, hewan peliharaan roh yang tiba-tiba turun jelas tidak memenuhi syarat untuk patuh. Mereka seperti binatang buas, akan membantai tanpa pandang bulu, dan hewan peliharaan roh di dalam alam rahasia. Kebanyakan adalah eksistensi yang melampaui binatang roh, yang terkuat di antaranya. Bahkan dikatakan telah mencapai binatang ilahi tingkat atas, binatang ilahi Jiang Cheng, hampir semuanya diperoleh di alam rahasia. Oleh karena itu, mengenai situasi di alam rahasia, dia tahu lebih baik daripada siapapun.
Di departemen manajemen yang ditempatkan di Jiangcheng, Lu Yao meletakkan dokumen di tangannya. Mengangkat kepala, menatap jalur ribuan sang di langit. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya, namun di matanya berkedip harapan. Jika ia masih ada, ia pasti sudah melihatnya juga. Wang Hao menoleh. Rahasia Jiang terbuka, banyak orang akan memilih untuk masuk dan menangkap hewan peliharaan roh. Jika mereka mendapatkan hewan peliharaan roh tingkat tinggi, keunggulan kita akan hilang sama sekali. Ya, Linan juga mengangguk. Selain itu, di dalam alam rahasia, ada banyak harta roh dan sebagainya. Ada waktu. Kita juga harus pergi. Jangan terburu-buru, kata Jiang Cheng sambil mengangkat bahu. Tanpa ekspresi, alam rahasia baru saja dibuka. Di alam rahasia tingkat terendah, hanya akan muncul binatang buas dan binatang roh tingkat rendah. Harta roh juga sangat sedikit. Tunggu sampai tingkat tinggi atau tingkat tertentu muncul. Kita pergi lagi juga tidak terlambat. Wen Yan, Wang Hao dan Linan saling pandang. Setelah mengangguk, tempat yang rendah ini hanya cocok untuk latihan pemula. Mereka sudah menjadi veteran, jadi tentu saja mereka tidak tertarik pada binatang di tempat yang rendah. Papan peringkat ke-80, anak kecil yang suka makan susu. Memiliki 2 binatang suci hadiah harta karun spiritual bawaan tingkat rendah. Pedang Hunyuan Jiangge, bukankah ini muridmu? Anak kecil, dia bahkan ada di daftar, dan dia punya 2 binatang suci tingkat rendah. Saat ini Wang Hao berkata dengan sedikit terkejut. Jiang Cheng juga telah memperhatikan nama di daftar. Memang benar muridnya, anak nakal yang suka susu, saat bermain game dulu. Karena kekuatannya yang terlalu kuat, banyak orang ingin menjadikannya murid. Jiang Cheng awalnya tidak pernah berpikir untuk menerima murid, tetapi dia bertemu dengan muda yang suka makan susu dan anak-anak berubah pikiran dan menerimanya. Di bawahnya, dianugerahi harta karun spiritual yang tak terhitung jumlahnya, kastil kuno. Bahkan melatihnya menjadi kaisar terbalik berikutnya, bahkan memberinya 2 telur binatang ilahi. Sayangnya, dalam pertukaran suatu hari, dia mengetahui bahwa anak kecil itu adalah anak yang ditinggal, orang tuanya harus mengubur, bertahun-tahun yang lalu. Telah meninggal, dan dia, untuk merawat neneknya, terpaksa menjual komputer yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal. Setelah ini, keduanya tidak pernah bertemu lagi, tetapi tidak pernah menyangka bahwa anak kecil itu saat itu ternyata memiliki 2 binatang ilahi tingkat rendah. Ini memang membuat sedikit membingungkan. Ya, saya pikir saat itu dia sudah pensiun, tetapi tidak pernah menyangka dia sebelum pensiun menetas 2 telur binatang ilahi, dan keduanya telah mencapai tingkat binatang ilahi tingkat rendah. Meluncur ke sebuah desa pegunungan kecil yang terpencil, seorang pemuda dengan beban di punggungnya mendongak. Memandang langit, sedikit terkejut di hatinya. 2 tahun lalu, dia hanyalah seorang anak yang hanya tahu cara bekerja. Secara kebetulan, terhubung dengan game Divine Beast Purification Journey ini, dan di dalamnya bertemu orang yang paling ingin dilihatnya dalam hidupnya, yaitu tuannya. Kaisar terbalik, dengan bantuan tuannya, hewan peliharaan spiritualnya telah mencapai tingkat hewan peliharaan spiritual tingkat tinggi dan menerima 2 telur binatang ilahi yang diberikan oleh tuannya, tetapi karena alasan keluarga dia enggan menjual komputernya. Awalnya dia pikir dia tidak memiliki hubungan lagi dengan game ini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa kedua telur binatang ilahi saat itu ternyata telah memurnikan diri, dan karena kedua binatang ilahi ini, peringkatnya langsung naik ke 10 besar peringkat terkuat, bahkan peringkat 80. Bahkan dia tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Pemuda itu bernama Ming Zui. Aku tidak bisa berkata-kata. Guru, kita pasti akan bertemu lagi. 827 Modu, markas rahasia. Menteri Li bertanya dengan gugup, apakah ada kabar? 828 kurasa aku tahu siapa dia. Di tengah kerumunan, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an 829 tiba-tiba berlari. Siapa? Menteri Li buru-buru bertanya. 830 sejauh ini, mereka telah menguasai 2 orang kuat yang memiliki binatang suci. 831 tetapi peringkat mereka semua di bawah 90. Sekarang mereka bertemu dengan peringkat 80, 832 tentu saja mereka tidak mau melewatkannya. Aku berasal dari desa pegunungan. Ketika aku masih kecil, 833 aku punya beberapa teman bermain. Salah satu dari mereka sangat miskin dan tinggal bersama neneknya. 834 sejak kecil dia suka minum susu kambing. Kami semua memanggilnya, si kecil yang suka susu kurus. 835, menurutku, si kecil yang suka susu kurus, kemungkinan besar adalah dia. 836 setelah mendengar kata-kata pria itu, Menteri Li tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dan segera berteriak, 837, segera siapkan helikopter. Aku akan pergi menemuinya secara pribadi. Jika aku bisa merekrutnya ke Departemen Manajemen. 838 kekuatan tempur negara akan meningkat pesat. Ya, 839 pria itu segera merespons, segera berbalik dan pergi, dan mengatur helikopter.
840 tiba di tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Jika ada satu orang dengan peringkat 841 pendesak bergabung dengan Departemen Manajemen, tidak ada yang berani lancang. Sekarang orang dengan 10 kali peringkat. 842 mereka telah merekrut hampir ratusan orang, ditugaskan ke berbagai kota dan tempat untuk menjaga, dan mereka ada di sana. 843 hanya dalam satu malam, kejahatan menurun tajam. Para pendesak yang melakukan kejahatan 844 tidak berani lagi bersikap arogan. Dia berencana untuk membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, memilih pendesak yang paling kejam 845 memenggal kepala mereka secara nasional, untuk membuktikan bahwa para pendesak kriminal yang mereka tangkap 846 akan dihukum paling berat dan tidak akan dibebaskan hanya karena mereka adalah pendesak. 847 ini tidak hanya akan mengintimidasi orang lain yang belum bergabung dengan Departemen Manajemen, tetapi juga membuat orang biasa merasa aman. 848 tidak mungkin. Hanya memiliki 2 binatang suci adalah peringkat 80. 849 kemudian, bukankah orang-orang di depan akan terbang ke surga? Tentu saja. 852 binatang suci tingkat rendah sudah dianggap sebagai modu, markas rahasia. Menteri Li bertanya dengan gugup, apakah ada kabar? Aku sepertinya tahu siapa dia. Di tengah kerumunan, seorang pemuda yang tampak baru berusia 20 tahun. Tiba-tiba berlari, siapa itu? Menteri Li bertanya buru-buru. Sejauh ini, mereka telah menguasai 2 orang kuat yang memiliki binatang ilahi. Tetapi peringkat mereka berdua di bawah 90. Sekarang bertemu yang 80. Tentu saja mereka tidak mau melewatkannya. Saya berasal dari desa pegunungan. Ketika saya masih kecil, saya punya beberapa teman bermain. Salah satu keluarga mereka sangat miskin, dan dia hidup bersama neneknya. Sejak kecil suka minum susu kambing. Kami semua memanggilnya, anak kecil yang suka susu kambing. Menurutku, anak kecil yang suka susu kambing, kemungkinan besar adalah dia. Setelah mendengar perkataan pria itu, Menteri Li langsung berteriak, tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Segera siapkan helikopter, saya akan bertemu langsung dengan senior ini. Jika bisa direkrut oleh departemen saya, kekuatan tempur negara akan meningkat pesat. Ya, pria itu segera berusaha sekuat tenaga, berbalik dan pergi, serta mengatur helikopter. Tiba di tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Jika ada seorang peringkat 80 pemanggil, yang sepenuhnya menjadi departemen manajemen, sungguh disayangkan. Masih ada orang yang berani lancang, sekarang 10 kali lipat dari peringkatnya. Mereka telah merekrut hampir ratusan orang, dan menempatkan mereka di berbagai kota untuk menjaga oleh mereka. Hanya dalam satu malam, kejahatan menurun drastis, para pemanggil yang berbuat jahat tidak berani sombong lagi. Dia berencana membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, memilih beberapa pemanggil yang paling kejam. Pemenggalan kepala di seluruh negeri, untuk membuktikan pemanggil penjahat yang mereka tangkap akan dikenakan hukuman paling berat, dan tidak akan membiarkan mereka pergi hanya karena mereka adalah pemanggil. Ini tidak hanya akan membuat takut orang lain yang belum bergabung dengan Departemen Manajemen, tetapi juga membuat orang biasa merasa aman. Tidak mungkin. Memiliki 2 binatang suci saja baru peringkat 80? Lalu bagaimana dengan yang di depan? Bukankah itu akan luar biasa? Itu pasti. 2 binatang suci tingkat rendah sudah dianggap sebagai penguasa di lingkaran kita. Di seluruh bintang biru, hanya ada 79 orang yang melampauinya. Tidak diketahui seberapa kuat Ni Zuanxian di peringkat pertama, dia pasti memiliki banyak binatang ilahi. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, bahkan lebih, sejauh yang saya tahu. Ni Zuanxian di sangat kuat, dan sebagian besar binatang ilahinya adalah eksistensi teratas. Naga ilahi bercakar 5 terkuat di seluruh server adalah tunggangannya. Menurut Anda, siapa yang berani menjadi musuhnya? Mendengar ini, semua orang yang sebelumnya terkejut menjadi lebih terkejut, siapa yang tidak mengenal naga ilahi bercakar 5? Penguasa binatang ilahi. Bahkan dikatakan bahwa memiliki naga ilahi bercakar 5 sudah cukup untuk duduk tegak di singgasana pertama, dan bahkan dapat menekan semua orang. Jika saya memiliki naga ilahi bercakar 5, saya pasti akan mendominasi dunia. Sayangnya, saya tidak punya. Binatang ilahi teratas seharusnya bukan yang tertinggi. Jika memang begitu, maka bagaimana kekuatan terkuat dapat didefinisikan? Terkenal dalam permainan tetapi muncul. Tingkat binatang ilahi teratas, belum ada yang mencapai tingkat di atas. Mungkin ada yang lebih tinggi, tetapi untuk menerobos, diperkirakan tidak ada yang bisa mencapainya. Peringkat ke-20 Li Huxiong, 2 binatang ilahi pamungkas. Hadiah harta karun roh bawaan tingkat tinggi, kristal naga iblis, ternyata dia. Wajah Menteri Li menjadi muram, dan dia mengepalkan tinjunya. Li Huxiong adalah orang yang melarikan diri dari penjara dan membunuh salah satu dewa agung mereka. Untungnya pihak lain meninggalkan wilayah Huaxia. Tidak melakukan pembantaian besar-besaran, jika tidak, dengan 2 binatang ilahinya, di seluruh Huaxia. Hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya, tetapi keberadaannya adalah bahaya laten. Peringkat 10 Mukura Santaro,
memiliki 2 binatang ilahi teratas. Hadiah harta karun roh bawaan tingkat atas, cincin bila iblis. Sialan. Ternyata seorang Jepang. Dia ternyata peringkat 10. Sungguh saya ingin menghancurkan kepala mereka. Ya, dia mendapat harta karun roh bawaan. Sungguh menjijikan. Terhadap Jepang, rakyat Huasia sangat marah. Saya berharap bisa mencabik-cabik mereka. Jika bukan karena masa damai, mereka pasti sudah memberinya pelajaran. Peringkat ketiga, raksasa hijau, memiliki 5 binatang ilahi teratas. Hadiah, harta karun langit tingkat atas, cincin api besar, batu binatang tertangkap. Ini dapat meningkatkan pertahanan hewan peliharaan yang dipanggil. Ketika semua orang melihat hadiah peringkat ketiga, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini benar-benar bisa mendapatkannya. 2 harta langit bawaan tingkat atas. Sungguh luar biasa. Dan orang ini, dia memiliki 5 binatang ilahi tingkat atas. Masing-masing, mungkin bisa menghancurkan sebuah kekaisaran. Peringkat kedua, tanpa nama. Memiliki 10 binatang ilahi tingkat atas. Hadiah, pedang iblis 1000 bilah, harta langit bawaan tingkat atas. Batu waktu, membalikan alam semesta. Begitu peringkat kedua muncul. Seluruh bangsa tercengang. 10 binatang ilahi tingkat atas. Beberapa orang bermain game ini siang dan malam selama 2 tahun, tetapi tidak mendapatkan 1 binatang ilahi pun. Orang ini punya 10. Ini benar-benar pemain yang gigih. Tapi semua orang segera memahaminya. Peringkat pertama kemungkinan besar memiliki 13 binatang ilahi, atau bahkan 15. Tapi bagaimanapun juga, peringkat pertama akan menjadi yang terkuat di seluruh Huasia. Tidak ada duanya. Karena hanya orang Huasia yang bisa disebut sebagai musuh. Membalikan alam semesta. Tidak perlu ditebak. Itu pasti ahli Huasia. Semua orang melebarkan mata mereka. Mengumpulkan energi mereka, menatap papan peringkat dengan saksama. Bahkan stasiun TV saat ini sudah berlomba-lomba melaporkan. Semua kamera mengarah ke peringkat 10 kali lipat yang melayang di dalam kabut. Tidak hanya orang Huasia yang menonton. Semua orang di seluruh bumi memegang ponsel mereka erat-erat, napas mereka terengah-engah. Detak jantung mereka berakselerasi. Tiba-tiba, di langit, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Di celah-celah permukaan gelap yang seperti roh, secara bersamaan memancarkan cahaya keemasan yang terang. Seluruh langit tiba-tiba meredup. Awan gelap berkumpul di langit. Awan berputar dan bergulung. Guntur menggelegar di awan, angin kencang bertiup. Sesekali terlihat kilatan petir. Semua orang terkejut dengan fenomena alam ini. Bahkan ada yang langsung berlutut di tanah untuk menyembah. Peringkat pertama. Ni Zuanxian memiliki 20 binatang ilahi tingkat atas, hadiah harta karun bawaan tingkat atas. Terlihat Hun Yuan Tian Qiong, tubuh kaisar terungkap 10 kali di papan peringkat. Peringkat pertama akhirnya muncul di depan semua orang. Melihat Ni Zuanxian di peringkat pertama, dia memiliki 20 binatang ilahi tingkat atas. Semua orang terkejut. Apakah ini yang pertama di dunia? Benar-benar menakutkan. 20 binatang ilahi tingkat atas, ya Tuhan, apakah itu level yang bisa dicapai manusia? Saya ingat dibutuhkan 1 atau bahkan 2 tahun untuk membesarkan 1 binatang ilahi. Ya, tanpa pintu masuk pengisian daya, tidak ada yang diizinkan menggunakan teknologi untuk memodifikasi. Jika tidak, itu akan langsung disegel permanen dan tidak dapat digunakan. Kakak saya seperti ini. Dia awalnya memiliki 15 binatang roh tingkat atas, dia ingin membuka celah untuk meningkatkan binatang ilahi, tetapi semuanya gagal. Dan akunnya disegel permanen, dan dia tidak bisa memanggilnya sekarang. Tragedi telah terjadi. Ni Zuanxian benar-benar layak mendapat reputasinya. Siapa yang berani mengatakan saya tak terkalahkan di dunia? Sampah asing ini. Mereka harus merasakan kekejaman masyarakat. Hampir seluruh dunia memperhatikan masalah ini, bahkan ada yang terlihat tercengang. Dengan keberadaan yang begitu kuat, jika dia ingin menyatukan seluruh bumi, itu seharusnya tidak sulit. Orang biasa juga gemetar ketakutan. Bagi mereka, binatang roh bisa dalam semalam memusnahkan seluruh kota, apalagi binatang ilahi dan binatang suci di atas binatang roh. Ketakutan sampai buang air kecil. Wang Hao tertawa, meletakkan tangan kanannya di bahu Jiang Ge. Jiang Ge, kamu terkenal sekarang, bahkan kami tidak tahu berapa banyak binatang ilahi yang kamu miliki. Saya tidak menyangka Anda memiliki 20. Sebagian besar binatang ilahi itu sudah lama tidak digunakan, dan saya belum pernah memanggilnya. Jika bisa ditransfer, saya akan memberi Anda masing-masing 1. Memang mungkin untuk memberikan binatang ilahi dalam permainan. Tetapi dalam kenyataan itu tidak mungkin. Kalau tidak, dia akan mentransfer binatang ilahinya kepada keluarganya sejak lama. Wang Hao tidak terlalu peduli, dan berkata sambil lalu, saya masih suka hewan peliharaan roh saya. Ketika mereka berevolusi menjadi level dewa, mereka pasti akan terlihat tampan. Jiang Ge tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia berdiri diam, melihat perubahan di daftar kekuatan. Saya tidak menyangka Anda memiliki 20 binatang ilahi. Sepertinya saya selalu meremehkan Anda,
Liu Ruyan menggerakkan bibirnya, dan berkata dengan lembut. Dia mengira suaminya hanya memiliki 11 atau 12 binatang ilahi, tetapi dia tidak menyangka itu 2 kali lipat dari peringkat kedua. Dia tidak tahu apakah Ni Zuanxian masih mengingatnya. Dengan suara itu menghilang, awan gelap tersingkir, dan langit kembali cerah. Titik kritis, saat itu pintu kamar didorong terbuka, yang masuk adalah Bai Yulin. Setelah masuk dan berbicara singkat dengan guru, sang guru merasa lega. Berbalik dan pergi dari sini, Bai Yulin naik ke podium dan berkata kepada direktur. Senang sekali bisa kembali ke Universitas Guangming. Kalian seharusnya tidak asing lagi denganku. Aku Bai Yulin dari Departemen Manajemen. Hari ini datang untuk melakukan penyesuaian kurikulum, mengganti semua mata pelajaran menjadi memanggil dan melatih hewan peliharaan spiritual. Cara mengendalikan hewan peliharaan spiritual. Dunia saat ini bukanlah dunia yang dulu. Karena ada begitu banyak orang, kurikulum asli perlu diubah. Bagaimana cara menggunakan hewan peliharaan spiritual seseorang? Untuk melindungi rumah mereka, tentu saja, yang lebih penting adalah melatih generasi jenius berikutnya. Terakhir, akan langsung masuk ke Departemen Manajemen. Bai Yulin mengeluarkan daftar dan berkata, nama yang saya sebutkan. Akan pergi ke kelas elit bersamaku sebentar lagi. Bagi yang namanya tidak disebutkan, guru akan membawa kalian ke kelas biasa sebentar lagi. Wang Hao, kelas elit. Hehehe, aku tahu. Wang Hao berdiri. Menepuk dadanya, dia berkata dengan percaya diri. Binatang buas palsu secara alami harus masuk kelas elit. Jika bukan karena urusan akademis, dia sudah bisa langsung naik pangkat dan bekerja untuk negara. Bai Yulin melirik Wang Hao dan berkata santai, mulai sekarang. Kamu akan menjadi guru kelas elit dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada siswa cara meningkatkan level hewan peliharaan spiritual. Menurut data besar, hewan peliharaan spiritual Wang Hao, Linan, dan Kuo Xinyu semuanya telah berevolusi menjadi binatang buas palsu. Oleh karena itu, Departemen Manajemen memutuskan untuk menunjuk mereka sebagai guru kelas elit. Wang Hao tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Kak Bai, kita masih anak-anak, mengajar orang lain. Apakah ini agak terlalu dini? Tidak mungkin, ini perintah dari atasan. Kalian juga bisa menolak, tapi anggota keluarga tidak dapat menikmati perlakuan tingkat tertinggi negara. Bai Yulin menjelaskan. Menteri Li sudah memikirkan ini sejak lama. Oleh karena itu, mereka berharap dapat menggunakan kehidupan keluarga mereka untuk membimbing anak-anak ini dan membuat mereka melayani mereka. Wang Hao menghela nafas, tapi memikirkannya, tidak ada masalah. Dia bisa mencicipi kesempatan ini lebih awal. Bai Yulin melanjutkan, Linan bertanggung jawab atas kelas elit 2. Kuo Xinyu bertanggung jawab atas kelas elit 3, sisanya berdasarkan level. Para siswa dibagi ke dalam kelas. Wang Hao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Ge menekannya di paha. Jelas, orang ini ingin menawarkan dirinya untuk jabatan mentor. Jiang Ge tidak tertarik pada hal seperti itu, apalagi identitasnya sebaiknya tidak diungkapkan. Lebih baik berhati-hati. Menghindari masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Wang Hao melihat ekspresi tenang Jiang Ge. Dia juga menghela napas lega. Namun, memikirkan bisa menjadi guru Jiang Ge. Ketiganya, tanpa diduga, mencuri senyum aneh. Segera. Semua nama telah dibacakan, tetapi nama Jiang Ge tidak ada, yang membuat Wang Hao bingung. Dia langsung bertanya, Instruktur Bai, mengapa nama Jiang Ge tidak ada? Mungkinkah dia ditempatkan di kelas biasa? Bai Yulin menjawab. Tentu saja tidak. Daftar Jiang Ge menunjukkan bahwa binatang bumi miliknya adalah hewan peliharaan roh yang tidak memiliki serangan, dan itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak hanya dapat mempercepat kultivasi hewan peliharaan roh lainnya, tetapi juga menyembuhkan orang lain. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengundang Anda bergabung dengan Departemen Manajemen. Bagaimana? Tatapan semua orang tertuju pada Jiang Ge. Jika Anda bisa langsung bergabung dengan Departemen Manajemen, maka masa depan pendidikan tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan bonus setiap tahun, cukup untuk orang biasa seumur hidup. Jiang Ge berdiri dan menggelengkan kepalanya. Maaf, Instruktur Bai. Saya belum berencana untuk bergabung dengan Departemen Manajemen. Maaf. Bai Yulin menghela nafas. Baiklah, jika kamu ingin bergabung dengan Departemen Manajemen, kami akan selalu menyambut Anda. Bai Yulin menyerahkan pelajaran hari ini. Kemudian dia meninggalkan Universitas Guangming dan bersiap untuk pergi ke sekolah lain untuk melakukan alokasi berdasarkan sumber daya yang ada. Saat ini, jurang level rendah telah dibuka. Lokasinya berjarak 30 km di barat laut Jiang Ge. Sebagian besar pemanggil di seluruh negeri bergegas ke tempat ini. Ingin pergi ke alam rahasia untuk mendapatkan harta karun dan serangga spiritual, jika bisa menangkap satu serangga spiritual dengan peringkat lebih tinggi, maka kemungkinan untuk menembus binatang suci di masa depan akan sangat meningkat. Menteri Li juga sangat mementingkan hal ini, untuk memastikan kekuatan hidup Tiongkok. Memutuskan untuk mengatur orang-orang untuk berjaga di wilayah rahasia,
Dan hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sesuai yang dapat memasuki wilayah rahasia untuk mencari serangga roh. Ini bukan hanya untuk para pemanggil, tetapi yang lebih penting, karena takut jika ada serangga roh yang keluar. Itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi orang-orang di dunia nyata. Total pemanggil adalah 800 juta. Tetapi berbagai negara menemukan bahwa orang yang belum pernah memainkan game ini, tidak dapat menjadi pemanggil. Kecuali mereka pergi ke wilayah rahasia untuk mendapatkan serangga roh di dalamnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemanggil yang dikagumi semua orang. Tetapi jangan lupa, kekuatan manusia terbatas. Bahkan binatang buas biasa pun bukan tandingan, apalagi serangga roh yang dapat merobek segalanya. Tuan Menteri, kami telah mendirikan pos pemeriksaan di dekatnya. Kecuali para pemanggil, seorang pria berjalan cepat, menyerahkan dokumen di tangannya. Dan menyatakan bahwa ada satu resimen pasukan yang ditempatkan di sana, selama ada yang berani menerobos. Semuanya akan dianggap sama. Menteri Li mengambil dokumen rahasia yang diserahkan kepadanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menuliskan namanya di dokumen itu. Dan menyerahkannya kembali kepada orang yang datang. Hal ini sangat penting bagi kami. Orang-orang kaya itu akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan masalah pemanggilan. Untuk keturunan mereka, kita harus memperlakukan mereka semua sama, tidak boleh membuat kesimpulan terburu-buru. Saat ini, 800 juta pemanggil di seluruh dunia sudah cukup membuat pusing. Jika nanti semua orang menjadi pemanggil, maka negara di masa depan akan benar-benar menunjukkan perbedaan kekuatan. Menteri Li sangat memperhatikan hal ini, dan menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada atasannya. Atasannya juga demikian. Dengan pemikiran bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, diputuskan bahwa hanya pemanggil yang diizinkan memasuki reruntuhan. Sementara anak-anak dari keluarga kaya yang ingin mendapatkannya, harus melalui pemungutan suara publik. Dengan jaminan karakter, barulah mereka bisa menjadi pemanggil. Zhangqi saat ini datang ke sisi Direktur Li. Anda belum sampai. Anak yang memiliki hewan bumi. Kami sudah memastikannya. Ini adalah informasi karakter dan alamat rumahnya. Direktur Li hanya melirik. Jadi, di antara mahasiswa Universitas Guangming, ada beberapa pemanggil tingkat tinggi, dan mereka sangat dekat dengan Jiang Cheng. Sebaiknya jangan mengambil hewan buminya. Direktur, hewan bumi ini adalah satu-satunya sejak permainan dimulai. Hewan peliharaan roh yang dapat membantu orang berevolusi dan menyembuhkan. Jika bisa mendapatkannya, tentara kita bisa menjadi yang terdepan. Mengapa tidak bisa, Direktur? Ini adalah kesempatan kita. Jika kita bisa mendapatkannya, mungkin hewan peliharaan roh kita semua bisa meningkat. Zhangqi, pada saat ini, bertanya dengan wajah bingung. Jika hewan bumi bisa didapatkan, bagi Departemen Manajemen, itu tidak ada ruginya, bahkan bisa memberi mereka meningkatkan level hewan peliharaan roh. Apa yang buruk tentang itu?